Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan nama saya Mutiara Holijah Nasution dan saya akan menjadi moderator untuk presentasi kelompok kami hari ini. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas tentang review jurnal dengan menggunakan metode value chain yang pada mata kuliah proses bisnis dengan dosen pengampu Ibu Yola Noverina Eskom MSI. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan dan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Mutiara Kholijah Nasution dengan NIM F1E1221184. Yang kedua ada Adias Piopa Kesuma dengan NIM F1E1221067. Dan yang ketiga ada Adi Usman dengan NIM F1E1221014. Kami telah membagi presentasi ini menjadi beberapa bagian di mana setiap anggota akan menjelaskan bagian tertentu. Baik, untuk memulai presentasi ini, saya persilakan kepada Adias Piopa Kesuma untuk menjelaskan bagian pertama, yaitu perencanaan strategi sistem informasi menggunakan analisa value chain studi kasus CV Toga Nusantara. Kepada Adias, kami persilakan. Baik, terima kasih Mutiara sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan strategi sistem informasi menggunakan analisa value chain di kasus CV Toga Nusantara. Yang pertama adalah latar belakang. Jurnal ini mengkaji pentingnya perencanaan strategi sistem informasi pada CV Toga Nusantara, sebuah UKM di bidang produksi obat herbal yang produknya telah tersebar di seluruh Indonesia. CV Toga Nusantara mengalami kendala karena dukungan teknologi informasi yang kurang optimal, yang berdampak pada pengambilan keputusan akibat tidak adanya data yang akurat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan sistem informasi yang sesuai dengan proses bisnis perusahaan menggunakan analisis rantai nilai. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tahapan analisis value chain untuk memahami konteks dan alur proses bisnis CV Toga Nusantara secara mendalam. Analisis ini bermanfaat untuk menilai peran sistem informasi dalam setiap aktivitas bisnis perusahaan. Selanjutnya, dilakukan analisis lingkungan sistem informasi dengan memetakan aplikasi yang digunakan saat ini menggunakan matriks McFarland. Pemetaan ini bertujuan untuk menyusun portofolio aplikasi berdasarkan prioritas yang kemudian digunakan sebagai pertimbangan dalam perencanaan pengembangan aplikasi di masa depan. Hasil dan pembahasan Hasil analisis value chain menunjukkan bahwa CV Toga Nusantara memulai aktivitas bisnis intinya dari pembelian bahan baku obat herbal yang disortir untuk memisahkan bahan berkualitas baik dari yang buruk. Bahan yang berkualitas baik dikirim ke produksi dan hasilnya didistribusikan ke outlet melalui distributor besar yang dikoordinasikan oleh bagian pemasaran. Saat ini perusahaan belum memiliki sistem informasi terintegrasi dan hanya menggunakan aplikasi dasar seperti Word, Excel, dan PowerPoint, serta memiliki website sederhana. Diajukan kebutuhan aplikasi masa depan, termasuk situs interaktif untuk pemasaran dan transaksi online, serta ERP Udo V10 untuk integrasi proses bisnis utama dari manajemen bahan baku hingga distribusi. Selain itu, diperlukan aplikasi CRM untuk memperkuat hubungan dengan distributor dan agen penjualan, serta aplikasi pendukung untuk pengelolaan data karyawan, cuti, evaluasi kinerja, dan penggajian. Kesimpulannya, ada 3 poin. Yang pertama, komputerisasi dan integrasi proses bisnis. Mengkomputerisasi dan mengintegrasikan seluruh proses bisnis utama mulai dari manajemen bahan baku, produksi hingga distribusi dan penjualan dengan mengimplementasikan sistem informasi terintegrasi seperti aplikasi ERP Udo. Yang kedua, pengembangan pemasaran melalui media interaktif, yaitu mengembangkan pemasaran melalui media internet dengan membangun situs interaktif yang memudahkan proses pemasaran.
transaksi penjualan, dan interaksi dengan pelanggan. Yang ketiga, peningkatan hubungan dengan pelanggan. Meningkatkan hubungan dengan para pelanggan melalui penerapan aplikasi Customer Relationship Management atau CRM. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Adias Piopa atas penjelasannya yang sangat informatif. Sekarang kita akan beralih ke bagian berikutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu model perancangan proses bisnis berdasarkan bisnis proses manajemen pada Universitas Dinamika. Yang pertama yaitu latar belakang. Proses bisnis adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait untuk mencapai tujuan dari organisasi dan harus dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan produktivitas, optimasi sumber daya manusia, pengambilan keputusan, kinerja, serta keuntungan bagi organisasi. Agar proses bisnis lebih mudah dipahami oleh stakeholder, diperlukan pemodelan dengan Business Process Modeling Notation atau BPMN yang akan membantu dalam manajemen proses bisnis. Dalam menggabungkan teknologi informasi dan manajemen untuk meningkatkan operasi bisnis melalui otomatisasi, analisis, dan manajemen. Penelitian analisis pemodelan proses bisnis mencakup 5 tema utama, tetapi umumnya hanya memberikan rekomendasi perbaikan tanpa rencana pemodelan proses bisnis berdasarkan BPM yang mencakup tahapan identification, discovery, analisis, redesign, implementation, monitoring, dan control. Yang kedua yaitu ada metodologi penelitian yang terdiri dari 3 fase. Fase pertama yaitu tahap permulaan, dengan melakukan pengumpulan data dari Departemen Administrasi Akademik Universitas Dinamika untuk studi kasus pemodelan proses bisnis, lalu melakukan perancangan kerangka konseptual dengan berfokus pada formulasi, perbaikan, dan perancangan implementasi. Fase kedua yaitu tahap pengembangan yang terdiri dari identifikasi masalah keseluruhan, dokumentasi proses menggunakan BPMN, analisis kinerja dan analisis resiko, perancangan ulang menggunakan tools BPI, implementasikan dengan analisis gap, monitoring berdasarkan KPI. Yang ketiga yaitu fase akhir, tahap akhir atau tahap evaluasi melibatkan evaluasi mendalam terhadap langkah-langkah pada fase sebelumnya, dengan memastikan bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan sudah sesuai dengan tujuan dari perencanaan pemodelan proses bisnis yang dilakukan. Yang kedua yaitu ada hasil tahap permulaan. Pada tahap ini, data dari bagian administrasi akademik Universitas Dinamika dikumpulkan untuk penelitian ini. Data tersebut mencakup tujuan utama dari administrasi akademik dan struktur organisasi akademik yang administrasi akademik yang hierarki dan fungsional, serta tugas-tugas dari masing-masing unit di tangan unit tangani seperti Kabak yang bertanggung jawab atas kebijakan dan pengawasan pada saat proses perkuliahan, Front Office yaitu menangani administrasi langsung mahasiswa, Middle Office yang akan memfasilitasi hubungan antara Front Office dan Back Office, yang terakhir yaitu Back Office yang akan mengurus administrasi, ujian, dan penilaian. Kerangka konseptual ini memberikan landasan pemodelan proses bisnis berikutnya dengan mempertimbangkan kompleksitas dan dinamika internal administrasi akademik dengan berfokus pada pemetaan dan pemahaman yang mendalam terhadap struktur dan operasional. Tahap permulaan juga akan membantu dalam merancang strategi implementasi yang lebih efektif untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di lingkungan pendidikan. Yang ketiga yaitu ada hasil tahap pengembangan, di mana perencanaan formulasi perbaikan terdiri dari identifikasi proses bisnis berdasarkan value chain, discovery yang akan menjelaskan detail masing-masing aktivitas, analisis untuk mengidentifikasi efisien dan risiko
terkait. Ada juga redesign dengan menggunakan 4 tools BPI, yaitu elimination, simplification, integration, dan automatis untuk melakukan perbaikan proses bisnis. Perencanaan, implementasi, dan evaluasi, yaitu monitoring dan kontrol dilakukan untuk memastikan kesesuaian implementasi dengan rencana yang diukur dengan Cycle Effectiveness atau CE. Jika hasil implementasi kurang dari CE yang ditetapkan, maka proses perlu melakukan perbaikan. Selanjutnya yaitu hasil tahap akhir. Pada hasil tahap akhir, pernyataan ini mengevaluasi model perencanaan pemodelan proses bisnis yang diuji menggunakan studi kasus administrasi akademik Universitas Dinamika. Evaluasi ini menunjukkan bahwa metode dan teknik yang digunakan dalam model ini tepat dan sesuai dengan penelitian sebelumnya. Setiap tahapan dalam model disusun secara berurutan dan saling terhubung untuk memastikan bahwa setiap langkah dapat diikuti dengan mudah dan konsisten. Secara keseluruhan, model perencanaan yang diusulkan dalam penelitian ini terbukti valid dan efektif dalam membantu organisasi mencapai tujuannya. Model ini juga dapat digunakan sebagai panduan bagi organisasi lain dalam melakukan perencanaan pemodelan proses bisnis. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan model perencanaan pemodelan proses bisnis dengan 2 tahapan utama, yaitu formulasi perbaikan dan implementasi serta evaluasi. Setiap tahapan diuraikan dengan metode khusus seperti value chain untuk identification, BPMN untuk discovery, analisis permasalahan dan dampak risiko yang diperoleh, serta teknik-teknik dengan tools BPI untuk redesign. Model ini berguna sebagai panduan bagi organisasi dalam merencanakan perbaikan, implementasi, monitoring, dan pengendalian proses bisnis. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengelaborasi setiap tahapan dengan metode tambahan seperti success factor untuk identifikasi, time analysis sebagai redesign, dan perbaikan berdasarkan proses, time, dan resource. Mungkin cukup itu, penjelasan dari saya. Selanjutnya, saya persilakan kepada Adi Usman untuk membahas tentang, perencanaan sistem informasi menggunakan analisis value chain studi kasus PT Inten Parawira Klaten. Kepada Adi Usman kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan sistem informasi menggunakan analisis value chain di studi kasus PT Intan Priwa Klaten. Selanjutnya saya sedikit mengasih penjelasan singkat. Strategis bisnis yang diterapkan oleh sebuah perusahaan tidak dapat dilepaskan begitu saja dari strategi sistem informasi dan strategi teknologi informasi. Karena adanya perkembangan kemajuan sistem informasi dan teknologi informasi, maka perusahaan tersebut dapat memanfaatkannya untuk mendukung strategi bisnisnya. Di sini bisa kita lihat yaitu model value chain yang ada di dalam jurnal tersebut. Model rantai nilai value chain pada Porter 1985 dengan buku Jogianto 2005 membagi aktivitas di dalam perusahaan menjadi 9 aktivitas yang dikelompokkan menjadi 2 aktivitas besar, yaitu 4 aktivitas pendukung dan 5 aktivitas utama. Bisa kita lihat di dalam gambar yang sudah kami tampilkan. Untuk penjelasan lebih lanjut yaitu aktivitas pendukung, perencanaan formulasi perbaikan terdiri dari infrastruktur perusahaan, manajemen SDM, pengembangan teknologi, pengadaan barang. Kegiatan utama Porter adalah inbound logistik bahan mentah, operasi, outbound logistik barang jadi, pemasaran dan penjualan, dan layanan konsumen. Lanjut kita tahap analisis. Aktivitas bisnis dimulai dengan penerimaan naskah dari penulis, kemudian dilakukan proses editing dan penyuntingan naskah yang meliputi penyesuaian naskah dengan kurikulum yang berlaku, memperbaiki tata bahasa,
meningkatkan bobot produksi, dan mengupdate informasi yang disesuaikan dengan pengembangan terbaru. Bagian produksilah yang menentukan apakah naskah tersebut layak terbit atau tidak. Proses selanjutnya, bagian desain akan menyiapkan semua elemen yang dibutuhkan dalam penyusunan buku yang meliputi cover buku, dan ilustrasi yang berguna untuk memperjelas materi. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan dari jurnal yang telah ditampilkan, yaitu adalah pemetaan aplikasi MC Farlan pada PT Intan Wira dikategorikan menjadi 4 bagian, yaitu strategi, potensial, support, and key operasional. Strategi sistem informasi dan teknologi informasi untuk PT Intan Priwira, yaitu membangun sistem informasi yang dapat menjembatani penerbitan dan pelanggan sehingga akan diketahui keinginan konsumen terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh penerbit. Dari strategi bisnis dan strategi sistem informasi atau teknologi informasi di atas dapat disusun portofolio aplikasi yang diperlukan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Adisman, itu tadi penjelasan yang sangat menarik. Terima kasih juga kepada semua anggota kelompok atas presentasi yang luar biasa ini. Di mana kita telah sampai di penghujung presentasi. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi aktif dari semua yang hadir. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian yang telah kami sampaikan. Mungkin cukup itu kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.